Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurillahu ala taufiqi wa bina waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhirahu ala dini kullih wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa sallallahu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya ke Masjid Gunung Salidah. Allah jamin pula duduknya. Sebagaimana Rasul bersabda dibukukan Imam Muslim, diletakkan dalam kitab besar Sahih Muslim, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, wa kanat salatu wa masyidu ila masjid nafilat wa idza wa'ada mafrulan. Dan maka kaki ke masjid dengan ibadahnya adalah rahmat yang Allah lipatkan dalam langkah. Wa idza wa'ada mafrulan. Dan duduknya Allah jamin duduk dapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat. Apalagi kita terpilih hadir dalam majelis Jumat. Imam Bukhari pun meriwayatkan sabda Rasulullah SAW dari Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, diletakkan dalam kitab besar Sahih Bukhari nomor 71. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan batas hadir dalam majelis Jumat seperti ini untuk menjadikan orang tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama. Semoga kita yang hadir dalam majelis dilapangkan semua urusan kita oleh Allah, sebagaimana terjadi dalam surat Al-Jadilah surat 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Wahai hamba yang beriman, apabila dipanggil kalian untuk bermajelis Jumat ini, lapangkan. Maka siapapun melapangkan majelis Jumat seperti ini, Allah akan lapangkan semua urusan hidup kalian. Amin. Semoga langkah kita, waktu kita dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal ibadah kita masing-masing. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun bisa optimal di dalam meneladani beliau, terutama dalam 5 hal: cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karim, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Manakala 5 ini kita bisa mencontoh beliau, nikmat Allah tambahkan lagi. Hidup kita dicintai Allah, dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni. Dan ini Allah letakkan dalam surat Al-Imran di ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila hambaku benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan ikut dia. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW dalam cara beribadah, dalam hal menjalankan syariat, dalam berakhlakul karimah, dan dalam bermuamalah, serta dalam menjaga ukhuwah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum,
saya hormati dan dirahmati Allah, sidang Jumat Asy nomor saya. Saya dapat amanah di siang hari ini untuk menyampaikan pemimpin yang ideal. Memang kalau kita cukup prihatin melihat 2 dekade dasawarsa ini, begitu memprihatinkan, baik di media sosial maupun di media massa, bagaimana kepemimpinan yang digambarkan. Sebenarnya manakala kita mau kembali kepada petunjuk Allah, Allah memberikan petunjuk yang luar biasa dalam hal kepemimpinan. Rasul Muhammad SAW mengingatkan pada kita pribadi. Saya ambil dari Sahih Bukhari nomor hadis 2371. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Dan para pemimpin, para imam, para kepala ini adalah pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban kepada yang dipimpin. Dalam Rawahu Abu Daud di nomor hadis 2539 dari Abdullah bin Umar, Rasul mengatakan dengan kalimat, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari diri kalian adalah pemimpin yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Demikian pula dalam hadis yang saya ambil dari Musnad Ahmad nomor hadis 5635 diriwayatkan dari Umar, Rasul mengatakan, "Fal amir ra'in ala ra'atihi wa mas'ulun an." Maka setiap pemimpin itu dimintai betul-betul bertanggung jawab kepada apa yang dipimpinnya dan bagaimana dia dalam memimpin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, sebaik-baik seorang pemimpin diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surat ke-3 Al-Maidah di ayat 8. "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimanakum shana'anu qaumin 'ala ta'dilu." Kalimat Allah, "Idilu wa aqulu littaqwa wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan ketika Allah memilihmu menjadi seorang saksi atau memilihmu menjadi seorang pemimpin. Jangan kamu berlaku tidak adil. Wa qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kamu berbuat adil hanya karena mementingkan kepentingan sebuah kaum. Surat 5. Idilu, berlakulah adil. Wa aqbul taqwa, karena adil itu dekat sekali dengan takwa. Maka pemimpin yang terbaik pada diri kita pribadi, karena kita pribadi ini pemimpin, minimal memimpin diri sendiri, minimal memimpin keluarganya. Maka Rasul mengatakan ar-rijal, maka ar-rijal qulubuhum an ahli, maka seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarga. Kemudian Rasul juga mengatakan wanita, wanita pun juga pemimpin, anroi adiha, wa mas'ul anroi adiha. Dia juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap anak-anak suaminya, harta suaminya itu. Maka sebagai pemimpin yang ideal di dalam ketetapan kaidah syar'i Islam yang Allah perintahkan dan dibawa Rasul Muhammad SAW, maka contoh terbaiknya pada begini. Dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21, Allah wa ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa taqullah ta'ala." Sungguh pada diri Rasul Muhammad SAW ada teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah
kita tanya pada diri kita masing-masing saat ini, insya Allah semua yang hadir ini mengharapkan rahmat Allah. Insya Allah yang hadir di majelis Jumat Masjid Gunung Saridah ini semua mengimani hari akhirat. Maka ketika Allah mengatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, maka mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhirat, contoh Rasul, anak-anakku, anak-anak yang di atas, coba kalian diam. Wa ansi ila mina khatib bi qaul, diamlah kalian apabila khatib sedang menyampaikan khutbah. Maka Rasul Muhammad SAW adalah teladan yang terbaik, sehingga dalam diri Rasul bisa kita dapat beliau itu staff ini bukan memiliki personil pasukan. Staff ini sebenarnya singkatan dalam Islam. S-nya Siddiq. Siddiq itu terpercaya, Siddiq itu jujur. Nah ini pemimpin yang ideal itu pertama dari dirinya sendiri, itu Siddiq. Perhatikan surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-6. Teguran Allah, peringatan Allah pertama itu bukan pada diri pribadi. Maka kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, dirimu pribadi dulu. Setelah diri pribadi baru keluarga, wa ahlikum baru keluarga kita. Maka Allah memerintahkan kita sebaik-baik diri kita yang tadi Rasul katakan kullukum ra'i, setiap kalian berpemimpin, maka kita harus memimpin diri pribadi kita. Maka yang pertama Allah katakan pemimpin yang terbaik contoh Rasul Muhammad SAW, beliau sendiri jujur. Tabligh, apa tabligh? Mampu dalam pembicaraannya, mampu dalam menyampaikannya ini penuh kelembutan, menimbulkan kedamaian, tidak terjadi pertengkaran, tidak sampai terjadi permusuhan. Ini tabligh. Tabligh pun memiliki makna mau'idhah, memberikan juga nasihat-nasihat. Ini pemimpin yang ideal. Hanya amanah, artinya tidak pernah ingkar manakala dia mendapatkan tugas. Dia amanah, tidak mengingkari tugasnya, dan tidak bersifat munafik. Karena salah satu ciri munafik adalah ketika dia berjanji ingkar. F. Fathah. Apa? Cerdas. Mampu memberikan sebuah visi misi. Gak usah ngomong negara, keluarga. Mampu memberikan visi misi keluarga ini untuk mencapai keluarga muslim yang sakinah mawaddah. Menjaganya dengan 3 hal penting: penanaman akidah, kemudian memberikan pembelajaran tentang beribadah, kemudian yang ketiga beramal. Manakala kita mampu, fa insyaallah kita adalah pemimpin yang nantinya akan diberikan petunjuk, hidayah dan pertolongan Allah. Sebab Allah sendiri berjanji, manakala kita adil, kita dengan karena kata adil dan indilu wa aqrabul taqwa, karena adil ini Allah janjikan dengan takwa. Dan takwa ini 3 hal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177, takwa ada 3 bagian. Amanu billahi wal yawmal akhir wal malaikati wal kitabi wal nabi. Maka takwa itu iman. Iman berapa? Malaikat, hari akhir, kitab, nabi, qadar, takdir. Ini takwa. Yang kedua ada Islam. Di ayat Al-Baqarah 107 Allah katakan orang beriman ulaika humus wa ulaika humul muttaqun. Orang yang mungkin, orang yang sedih adalah wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dia menjalankan salat, mendirikan salatnya dan menunaikan zakat. Masih dia yang sama wasobri dan dia sabar dalam setiap kesakitan. Maka takwa adalah iman, Islam, ihsan. Semoga kita hadir siang hari dan segenap keluarga kita senantiasa dalam pertolongan Allah, dibimbing dan dijaga dalam setiap amal fardu kita, amal sunnah kita, dan amal soleh kita di atas Quran, sunnah, dan ijma ulama yang diridhoi Allah, sehingga amal kita menjadikan amalan yang solihah, makbulah, wa mutaqabbal. Amin. Allahumma. Aku lupa lihat.
li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bi ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim fastaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa taqdur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma sidang Jumat Masjid Gunung Saridah yang saya hormati dan dirahmati, maka kita dalam membuktikan syukur hendaklah sebagaimana yang Rasul sampaikan, karena orang-orang uswatun hasanah itu ada pada diri kita. Wa kulli syukurin mu'min ada salah sunnah kunafiha. Dan syukur yang sebenarnya syukur bagi seorang ada 3 hal. Yang pertama bikauni, bahwa syukur itu diucapkan. Alhamdulillah bisa wa syukuri wa nikmati hamdan syakuri hamdan na'im hamdan yu'afinya ahwa yukafiku majid. Dan banyak lagi ucapan syukur itu diucapkan. Itu baru sebenarnya syukur. Yang kedua, bikoni, bersyukur itu harus meyakini bahwa apa yang dia terima nikmat semata-mata hanya dari Allah. Apapun bentuk, gaji, bonus, reward, salary, upah, baik dari instansi, lembaga, pemberian sekalipun, tetap meyakini datang dari Allah. Bahkan sampai Rasul pun selisih penjualan dan pembelian dalam perdagangan, yakini bahwa keuntungan dari penjualan ini, perdagangan ini semata-mata dari Allah. Jangan pernah mengatakan diri bahwa ini bisa sebab aku ini pandai dalam marketing atau aku luar biasa di dalam memberikan sistem penjualan. Ini sombong. Kalau sampai kita mengatakan kita dapat ini karena jabatan, karena pangkat, ini sombong. Dan ini ancamannya luar biasa. Dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 29, "Fadkhulu abwaba jahannam khalidina fiha, falabisa mathwal muttaqin." Kata Allah, masuki pintu neraka, kekal kamu di dalamnya. Itu tempat sebenarnya menyambungkan diri. Dan Rasul mengingatkan kita dalam Sahih Bukhari Muslim dari Ustaz Akhul bin Quran, "Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr la yadkhulul jannah." Maka seseorang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan, la yadkhulul jannah, maka tidak akan pernah masuk surga. Maka apapun yang kita terima jangan pernah sombong. Ini besar kita, ini semata-mata dari Allah. Ini sebenarnya syukur. Yang ketiga, bi'amali, bahwa syukur itu dibuktikan dengan amal, khususnya amal ibadahnya, meningkat amal-amal kebaikan yang ditampakkan. Ini bukti syukur. Semoga kalau jadikan kita yang ada di sana
betul-betul kita jadikan hamba yang abdan sabura, hamba yang pandai bersyukur dan mampu untuk meyakini bahwa syukur ini bikolihi bim'amali. Mari kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Rasul kita Muhammad SAW. Ketika Allah yang bersolawat, itu kemuliaan bagi kita. Ketika para malaikat yang bersolawat, keberkahan. Namun ketika kita yang bersolawat, hakikatnya itu hanya ucapan terima kasih kepada beliau Rasulullah SAW. Bahkan kita membutuhkan salat. Coba kita tanya diri kita, berapa kali kita salawat kepada beliau dalam satu hari? Kalau saja kita sholat fardu saja, tidak ada sholat sunnahnya, itu sudah 9 kali. Dalam tasawuf awal, tasawuf akhir, dari subuh sampai isya sudah 9 kali. Apalagi yang rawatibnya kita ambil, apalagi sunnah-sunnah yang lain kita ambil, nafilat, ada duha, ada tahajud, tatawuf kita ambil, ada tahiyatul masjid, ada sudah berapa kali kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sudah berapa kali kita? Semoga Allah takdirkan kita keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi waghfir 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awna wa 'amin ra'at. Allahumma fadli min bayni yadayka wa min khalfi wa an yamin wa an shimal wa min fawqi wa a'udzu bika min tahti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina bil ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hada ibadallah fastaghfirullah wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.